Ya, salah satu lembaga instansi lah ya. Kami adalah lembaga non kementerian ya, lembaga non kementerian. Jadi kami itu secara struktural vertikal Pak, gitu. Dari BPS pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Nah, dari tupoksi dan fungsi dari BPS survei besar yang tentunya nantinya akan menjadi indikator makro ya, sosial ekonomi seperti survei sosial ekonomi nasional, kemudian survei angkatan kerja nasional, dan survei-survei yang nanti survei harga yang nanti akan menghasilkan inflasi, ekspor impor dan sebagainya. Nah, semua itu angkanya dirilis oleh BPS yang mungkin teman-teman tahu ya, di pusat setiap bulan ada rilis, ada tiap bulan, ada triwulanan, ada tahunan mungkin seperti itu. Itu nasional. Kemudian di provinsi juga demikian. Nah, kabupaten itu cakupannya lebih kecil Bapak sekalian. Jadi ada beberapa kewenangan yang tidak kita miliki seperti pusat. Nah, salah satu contohnya adalah kita salah satu tadi data kemiskinan. Data kemiskinan itu yang merilis itu adalah pusat. Ya. Jadi bukan BPS Karawang sendiri, bukan. Ya. Jadi itu pun hasilnya adalah dirilis sampai level kabupaten kota. Gitu. Jadi kemiskinan tadi yang kita rilis oleh pusat, oleh provinsi, itu levelnya sampai kabupaten. Jadi BPS tidak menghasilkan angka kemiskinan di level kecamatan sampai desa. Itu yang menjadi poin penting. Karena BPS itu merilis data itu secara makro, Bapak sekalian. Tidak boleh by name, by address gitu. Jadi kalau kita merilis data perorangan, data individu, misalkan satu perusahaan kita rilis, itu nanti kita akan mendapatkan bisa dituntut gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak ada rekomendasi dari BPS ke kabupaten berarti Pak ya, sama sekali? Kita sebagai pelaksana Pak. Jadi level kami itu di BPS sama seperti Kementerian Agama, TNI, Polri, seperti itu. Jadi kita ada garis komando gitu. Jadi kami hanya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pusat gitu. Agendanya juga ada. Tahun ini agendanya misalkan kita melaksanakan survei sosial ekonomi nasional, ya, Sakernas mungkin ya. Itu ada agendanya sama di seluruh Indonesia, sama dari Sabang sampai Merauke sama. Kalau boleh tahu Pak, itu datanya kapan Pak yang dirilis yang sekarang lagi ramai itu Pak? Nah, itu data tahun 2020. 2020 itu datanya Pak ya? Ya. Jadi data itu memang kalau saya tidak salah ya, mungkin itu masalah kemiskinan ekstrim ya? Iya. Kemiskinan ekstrim itu saya dapat ini juga info itu yang mengeluarkan kalau nggak salah dari TNP 2K kalau nggak salah, karena TNP 2K itu adalah lembaga yang di bawah wakil presiden. Nah, wakil presiden itulah nanti lembaga tersebut bisa memberikan data-data pribadi boleh gitu. Yang tujuannya apa nanti untuk bantuan sosial, bantuan dan sebagainya, itu biasanya data-data diperoleh dari TNP 2K. Yang dinilai ekstrim itu boleh dihitung nggak Pak? Dijelaskan di ekstrimnya seperti apa Pak? Kategorinya. Iya, kategorinya. Iya. Barometernya maksudnya. Jadi kita kan ada namanya garis kemiskinan. Iya. Garis kemiskinan itu kan setiap tahun berubah tergantung dengan inflasi. Dilihat dari pendapatan per kapita nih. Nah, di tahun 2020 ya, garis kemiskinan kita ini sekitar 400, khusus Kerawang ya. Iya. Kerawang itu kita punya angka itu sekitar
kok nggak ada ya dari sini. Kemiskinan ketimpangan ya. Jadi khusus untuk Karawang ya teman-teman semua. Jadi di tahun 2020 itu 8,26%. Nah, per kapitanya jadi nilai rupiah garis kemiskinan di Karawang itu sekitar 466.152 gitu Pak. Jadi nanti mereka-mereka yang di bawah nilai 466.000 itu selama sebulan dianggap sebagai orang miskin. Ekstrim Pak tuh? Belum. Nah, ekstrimnya itu menurut standar internasional itu 1,9 US dollar. Ya, 1,9 US dollar. Rupiah. Nah, tapi itu bukan langsung dikalikan dengan dolar ya, tetapi setara ya. Jadi pendapatan yang setara dengan 1,9 US dollar itu dianggap sebagai yang per hari itu Pak. Per hari itu kan ya. Nah, di tahun 2020 kemarin itu sekitar 2021 ya, ada info itu sekitar 11 ribuan ya, 11 ribuan itu angka garis kemiskinannya. Itu selalu berubah Pak, karena inflasi, ya kan? Semakin inflasi tinggi, nanti garis kemiskinannya tinggi, semakin banyak juga nanti orang yang miskin. Berarti itu data, kalau itu yang data barusan dari BPS Karawang ini Pak ya? Bukan, ini dari, ya kami yang, ini, kami yang mencesus ya, survei survei lapangan, nanti diolah oleh provinsi, divalidasi provinsi, nanti dikirim ke pusat yang memberikan ini. Tapi datanya data Karawang. Nah, data sih data. Kalau MT2K itu apa? TMP2K itu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TMP2K itu di bawah Wakil Presiden. Itu lembaga yang di bawah. Kalau update datanya sendiri itu Pak dari BPJS sebenarnya berapa periode sih Pak? Masuk berapa BPS itu biasanya dalam 1 tahun dua kali. Update-nya? Update-nya. 2 kali. Ini kan ada informasi bahwa BPS ini nggak pernah update data itu, makanya Pak itu mungkin bisa diluruskan juga. Iya, jadi kami itu tidak sembarangan mengeluarkan data. Kami tidak boleh memprediksi. Misalkan tahun 2021 sekarang ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan, tapi kalau pusat itu tidak memberikan datanya, kami nggak berani. Ya. Gitu. Jadi data terakhir yang kami miliki itu adalah tahun 2020. Nah, kabupaten ya Pak ya. Nanti kalau Bapak cari juga ya nggak bakal ketemu. Gitu sama di pusat juga begitu. Sama. Jadi kami itu sesuai dengan pusat Pak gitu. Jadi kami tidak boleh ya untuk merilis data yang belum ibaratnya ada instruksi gitu. Instruksi dari pusat. Gitu. Kalau secara data Pak, indikasi dari yang ada yang keraguan itu gimana Pak? Bicara keraguan. Indikasi ekstrim tadi Pak, kalau dalam data itu pengumpulan dari itu apa saja Pak indikatornya Pak? Indikatornya itu salah satu pengeluaran tadi Pak. Pengeluaran masyarakat kan kita di dalam survei sosial ekonomi nasional kan menghasilkan suatu angka nilai kan, nilai rata-rata pengeluaran masyarakat. Nah, masyarakat yang punya di bawah nilai tadi katakanlah 466.000, berarti dia di bawah miskin. Jadi kita sementara dari angka itu Pak, nilai pendapatan. Soal keraguan Iya, yang diragukan oleh Bupati datanya. Bagaimana Pak? Saya tidak boleh bisa mengintervensi, saya tidak bisa, itu kan wewenang beliau. Tapi kami hanya memberikan data apa adanya. Gitu. Jadi kami juga apa adanya merilis data. Ya. Apa sebelumnya tidak disampaikan ke Bupati atau langsung ke pusat Pak untuk data itu? Data rilis langsung ke kami, gitu kan. Nah setelah itu kami kan share ke website. Di website ada Pak. Jadi data itu selalu kita rilis dan itu kita juga tidak tertutup lah, gitu ya, nggak masalah. Tidak tertutup untuk siapapun untuk mengakses data tersebut. Gitu. Dan ini kan bukan dari BPS ya, ini ekstrim itu bukan ya, itu pusat dari ya? Pusat, itu pemerintah pusat di bawah
wakil presiden tadi, Ya. yang kedua Pak tadi. Tujuannya sebenarnya baik Pak. Iya. Ya tujuannya baik, artinya dengan indikasi tadi itu pemerintah pusat akan memberikan suatu Memiliki sebuah kebijakan. percepatan ekonomi, percepatan kesejahteraan. Nanti kan ada bantuan Tujuannya ingin membantu intinya, Pak. untuk meningkatkan produktivitas wilayah tersebut. Kalau wilayah tersebut kami malah nggak tahu Nggak tahu. sampai ke level desa, sampai ke level kecamatan, karena kan kami tidak merilis data sampai ke kecamatan. Gitu. Kita hanya sampai ke kabupaten. Pak, ada konfirmasi data nggak terkait masalah yang Banten ini? Barangkali BPS Karawang sendiri dari Bupati ada konfirmasi nggak Pak terkait masalah ini? Tentunya kami bersyukur ya dengan adanya dengan adanya data itu kan tujuan kami adalah untuk mengevaluasi. Iya. Kan Pak Presiden Jokowi bilang data itu adalah kekayaan yang melebihi minyak. Jadi kalau tanpa data negara, pemerintah mau apa kan gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah dengan data ini salah satu digunakan gitu loh Pak untuk evaluasi, monitoring gitu ya. Soal jelek, bagus itu kan tergantung kita lah gitu ya, Iya. menyikapinya gitu ya. Tapi yang jelas kami itu adalah independen, tidak intervensi, tidak mengintervensi dan tidak di Iya. kami independen. 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 Tapi nggak ada konfirmasi Pak, cross check data masalah ini ke BPS sendiri. Dari bupatinya langsung maksudnya. Oh enggak. Nggak ada. Nggak menanyakan, kan ini kan tadi nanti kan, kami jadi gini Pak, kami selalu berkoordinasi dengan terutama dengan Bapeda, dengan Diskominfo gitu. Selalu kami Pak. Lalu. Jadi ada apa-apa juga kita infokan gitu ya. Cuman karena ini ramai aja. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa ini Pak. Iya. Berarti koordinasi informasi data juga berarti itu, Pak? Selalu Pak, selalu. Iya. Selalu. Gitu. Harusnya tahu dong berarti kalau gitu Pak. Beliau. Ya, Semestinya mungkin ya. karena Iya. speednya ini beda dengan pusat ya. Iya. Oh, gitu. Mungkin ya, gitu. Tapi tembusan minimal tahu kali Pak ya adanya ekstrim ini Pak. Sebelum dipublikasikan oleh Menteri. Jadi atau kalau itu saya kurang tahu ya. Karena itu kan Iya. turunnya dari pusat kan kami Iya. di daerah ini kan pelaksana Pak. Pelaksana aja ya. Iya. Nah Pak, untuk survei yang 2020 itu Pak apa juga udah disampaikan Pak? Sudah seperti ini Pak. Oh, gitu. Ini kami punya data sosial ekonomi, kami sudah share di website. Kami Secara sudah umum apa Pak hasilnya Pak yang bisa disampaikan ke warga Pak? Atau ke ini Pak? kami dari BPS kan ibaratnya tukang foto ya. Ya. Sebenarnya sama-sama dengan teman-teman kita memotret dalam bentuk data, dalam bentuk angka, dalam Melaporkan. bentuk angka. Nah, kepada masyarakat kita share dalam bentuk apa? Bisa dalam media sosial, dalam bentuk website, bisa dalam bentuk hard copy ini ke teman-teman Pemda. Kita share ke mereka. Nah, ke Bapeda kita berkolaborasi dengan baik, Diskominfo juga baik. Dengan semua sebenarnya kita baik. Gitu. Dengan Kementerian Dinas Pertanian kita juga punya ada kerjasama, tanaman pangan, semua. Iya. Bisa diakses Pak data website itunya Pak, data yang 2020 itu Pak. Bisa. Bisa oleh umum juga bisa Pak. Bisa. Bahkan Bisa. kita punya Kabupaten Karawang dalam angka yang tahun 2021 ada. Jadi silakan nanti di Artinya apa yang disajikan oleh BPS dari statementnya Wakil Presiden ini, BPS sendiri sudah melakukan survei apa adanya, intinya seperti itu Pak ya? Iya betul. Sesuai fakta Pak ya. Iya. Iya, Jadi ya? sesuai dengan lapangan kita. Berarti apa adanya lah gitu Pak. Iya. Itu apa adanya. Data real lah ternyata Pak ya. Itu karena Iya. kita ke lapangan. Gitu. Nggak ada satupun maksudnya yang kira-kira diragukan lah ya datanya. Insya Allah enggak. Karena Oke. kita punya metodologi, kita punya cakupan, kita punya teknologi gitu ya. Iya. Jadi untuk menghasil angka itu kita ada namanya BIMTEK ya. Iya. Pelatihan instrukturnya ada instruktur dari pusat, instruktur dari daerah, kemudian kita merekrut petugas, Iya. petugas juga dilatih, terus sampai di lapangan, kemudian ada pengawasan, kemudian ada pengolahan. Pengolahan juga ada namanya editing coding, Iya. sampai dengan kita melaksanakan validasi. Iya. Diuji lagi di provinsi, make sure-nya apa tidak dan sebagainya. Dan itu dikonsolidasikan antar kabupaten Pak. Iya.
Jadi sebelum rilis itu antara kabupaten kita rekonsiliasi dulu. Iya. Kesimpulannya BPJS pusat maupun BPS Kabupaten Karawang ataupun pusat sudah benar berarti Pak ya? Benar. Kalau ditanya benar, benar. Sudah benar Pak ya? Iya. Iya. Itu harga mati kami Pak. Sudah sesuai, sudah benar Pak ya? Pak, kesimpulan di Ya. sosial ekonomi 2020 ini Pak apa Pak yang perlu Bapak ingin sampaikan Pak? Tentunya dengan data ini ya, siapapun bisa mengambil suatu acuan lah ya, karena data itu kan sebagai pelita ya, sebagai penerang gitu ya, bisa sebagai monitoring, bisa sebagai evaluasi, bisa untuk forecast ke depan ke arah mana nih Iya. pembangunan kita di arah kemana. Kemudian sektor apa saja ya kan, nah, sektor apa saja kita bisa menggunakan data tersebut. Gitu. Iya. Siap, makasih Pak. Boleh nama lengkapnya Pak? Nama lengkap Budi Cahyono. Budi Cahyono ya, Kepala BPS Kabupaten Karawang ya Pak. Siap. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Sama-sama. ya atas waktunya. Sudah lengkap saya rasa ini bisa nanti bisa masyarakat juga bisa jadi tahu Pak. Nah, ya. Terima kasih Pak. Ya kami mohon maaf juga kalau memang ada Ya. yang salah dalam menyampaikan atau kurang pas lah ya. Iya siap.